Sobat Insta, pada tahun 1964, gempa berkekuatan 9,2 skala Richter mengguncang Alaska, termasuk di satu daerah yang lumayan buruk ataupun banyak kerusakannya, yaitu di Anchorage. Puing-puing berserakan semuanya, tentu bangunan-bangunan juga ada yang runtuh. Ini sebuah pemandangan yang tentu tidak mengenakan dan menakutkan. Kehilangan, kekecewaan, kematian mewarnai berita pada waktu itu. Tetapi suatu kali seorang reporter yang bernama Jenny Chance, dia memberitakan kabar baik di tengah bencana alam itu. Bagaimana Jenny Chance memberikan kabar bahwasanya ada yang sudah ditemukan, seorang istri yang sudah ditemukan, di mana keluarganya selama ini menanti informasi yang baik tentunya. Kemudian seorang anak juga ditemukan, ataupun keluarga-keluarga yang sudah ditemukan dari kehilangan itu. Tentu kabar ini, berita baik ini sangat berpengaruh dan berdampak bagi masyarakat pada waktu itu yang sedang berduka, di mana ada berita yang menguatkan, berita yang memberikan ketenangan, kedamaian bagi masyarakat yang sedang mengalami atau dilanda bencana gempa. Gempa yang berdurasi 4 menit itu memang cukup mampu merusak apa-apa yang ada di daerah itu. Sehingga banyak orang ketakutan, tetapi muncul berita yang baik yang memberikan kelegaan bagi mereka semuanya. Sobat Insta semuanya, dalam kehidupan ini memang kita selalu menantikan kabar yang baik. Good news, bukan bad news. Kalau kabar yang buruk tentu itu kita berusaha untuk menghindarinya, ataupun jangan sampai mendengarnya. Karena kabar buruk kadang-kadang bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita, pola pikir, suasana hati, dan lain sebagainya. Kita memerlukan berita baik, kita memerlukan good news. Sobat Insta semuanya, manusia memang sudah jatuh dalam dosa, dan ketika orang berdosa maka dia memperoleh upah, yaitu maut, kebinasaan kekal. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, manusia butuh pribadi, yaitu Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia memberikan kabar baik bahwasanya tersedia keselamatan, kehidupan kekal bagi orang yang mau percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, meresponi anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi manusia. Itulah kabar baik, sehingga Tuhan memberikan kehidupan kekal bagi manusia, sehingga masa depan manusia ada di dalam genggaman Tuhan. Nah, Sobat Insta semuanya, kalau kita melihat di sekitar kita, dimanapun kita berada, tentu banyak orang yang juga merindukan kabar baik di tengah kehidupan mereka yang masih di dalam dosa, yang belum pasti memiliki keselamatan, belum pasti memiliki kehidupan yang kekal. Mereka membutuhkan good news, kabar baik. Roma 10 ayat 15 berkata, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Biarlah banyak orang mendengar tentang kabar baik, banyak orang mendengar tentang Kristus dan karyanya yang sudah dibuktikan di dalam Alkitab. Dan banyak orang menjadi percaya. Karena bagi orang yang kita sebagai pengikut Tuhan melakukan dan menceritakan, menyampaikan kabar baik ini, sehingga orang akan menerima dan orang akan diubah oleh Tuhan, dan orang itu akan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Mari Sobat Insta semuanya, jangan bermalas-malasan, jangan menunda-nunda, dimanapun, kapanpun kita harus siap menjadi pembawa kabar baik, pembawa good news bagi orang-orang di sekitar kita. Sobat Insta, kabar baik akan menyelamatkan, menguatkan, dan menumbuhkan iman.
Sebaliknya, kabar buruk akan membinasakan, melemahkan, dan mematikan iman. Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya untuk selama-lamanya. Salam instan, inspirasi untuk kita.